Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat pagi menjelang siang untuk rekan Raw semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang tetap sehat dan tentunya semangat untuk mendengarkan Obsesi di hari ini, tepatnya di edisi 24 November 2023. Rekan Raw, kali ini ada bersama Eno, narasumber kita ada Ufti Nida yang mungkin sudah menjadi favorit dari rekan Raw semua di hari ini. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ufti di pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Dan semoga rekan Raw semua tentunya tetap semangat ya Ufti ya. Dan rekan Raw, tema kita di hari ini adalah guru dan kemuliaannya dalam naungan Islam. Ini mungkin karena sudah mendekati hari guru ya, mungkin besok ya. Besok ya. 25 Tepatnya November. besok ya rekan Raw. Baik, kalau begitu rekan Raw, kepada Uti dipersilakan untuk memaparkan penjelasannya. Baik, terima kasih Ukti Eno. Ini bukan manggil RJ ya, tapi Ukti. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup hingga hari ini, sehingga kalau kita mau memuhasabahi diri dan mentafakuri nikmat yang telah Allah berikan, sesungguhnya Allah memberikan kita kesempatan lebih untuk bisa bertaubat, untuk bisa taat dan menikmati ketaatan itu. Dan kita berharap Allah pun memanggil kita dengan kondisi sebaik-baik kondisi. Artinya Allah menetapkan ajal bagi kita ketika kita betul-betul berada di kondisi yang mengamalkan sebuah amal atau melaksanakan sebuah ketaatan yang ketaatan itu Allah cintai, amal terbaik yang pernah kita lakukan di hadapan Allah, dan Allah betul-betul ridho pada kondisi kita. Serta salat dan salam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hidup kita. Tiada teladan kecuali hanyalah dari beliau. Tiada cinta yang ingin kita raih, cintanya makhluk, kecuali cintanya Rasulullah. Lalu kemudian kita pun berharap kita terlahir sebagai seorang muslim, hidup dalam kondisi beriman, lalu kemudian nanti juga wafat dalam kondisi mukmin. Dan kelak di yaumul akhir kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman dan pembawa risalah keimanan itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, kita sama-sama senantiasa mengingat kembali bagaimana kondisi umat terkini begitu ya Ukti ya. Ini manggilnya Ukti saja ya, tidak apa-apa. Jadi hari ini memang tadi ngelihat berita, ternyata sudah ada gencatan senjata di wilayah Palestina begitu ya. Jadi ada ada arah ke sana gitu. Dan kalau saya tidak salah infonya memang sudah ada kesepakatan sekitaran 4 hari untuk gencatan senjata. Tapi kita berharap solusi yang akan didapati oleh kaum muslimin bukanlah solusi parsial. Kita berharap kondisi Palestina, kondisi Uighur, kondisi Rohingya, kondisi Muslim di Suriah, kondisi Muslim yang ada di Patani, selatan Thailand, kondisi Muslim yang ada di Muslim Suluh yang ada di selatan Manila, kemudian juga Muslim yang ada di Bangladesh dan negeri-negeri Muslim lainnya, termasuk wilayah Kashmir, India. Kalau kita lihat pemberitaan juga sangat luar biasa bagaimana kesadisan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Kita berharap Allah menurunkan pertolongannya, Allah menurunkan kekuatannya, Allah mempersatukan kaum muslimin dalam ikatan indahnya akidah Islam, lalu kemudian bersatu kembali sebagaimana dulu peradaban Islam pernah ada. Dan kita pun berbangga diri karena kita adalah umat Rasulullah, dan Rasulullah pun turun ke muka bumi ini untuk mempersatukan umat manusia begitu. Jadi dulu di dalam Islam pernah ada sebuah peradaban yang sangat gemilang selama 13 abad lamanya, kurang lebih 2/3 belahan dunia itu bersatu dalam sebuah kepemimpinan Islam. Dan ketika itu terjadi, ternyata hanya ada 200 tindakan kriminal yang terlapor ketika di masa itu. Artinya kalau kita bagi-bagi, di masa peradaban Islam dahulu hanya ada 200 tindakan kriminal, berarti satu kejahatan itu terjadi per 6 tahun. Saking luar biasanya syariat Islam yang dipakai dalam tatanan kehidupan itu mengatur aspek kehidupan masyarakat, dan memang terlihat adanya rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya rahmatan lil muslimin, tetapi rahmatan lil alamin. Maka kita pun berharap solusi Palestina bukanlah solusi parsial. Kita berharap solusinya adalah solusi hakiki, yakni dengan bersatunya kaum muslimin dan tanah
bumi Ambia gitu ya, tanah Ghazwah yang ada di Palestina itu ya kembali kepada kepangkuannya kaum muslimin dengan kebangkitan yang sebenarnya. Amin Allahumma amin. Jadi hari ini kita bahas terkait guru dan kemuliaannya dalam naungan Islam. Kebetulan besok tadi yang Tiano sampaikan ya, kayaknya sudah dekat ya. Hanya berapa menit lagi, berapa jam lagi lah ya menuju besok tanggal 25 November. Biasanya memang 25 November itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Mungkin di beberapa sekolah di Padang Sidimpuan juga sudah mulai mempersiapkan berbagai hal ya untuk acara besok. Jadi kami ucapkan barakallahu fiq untuk semua para guru kami. Terima kasih untuk ilmunya, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi para guru-guru yang sudah mendedikasikan dirinya untuk mencerdaskan umat. Nah, jadi sebagai hadiah yang akan kami berikan gitu ya, salah satunya adalah pembahasan hari ini kita mau mengangkat topik bagaimana Islam sangat memuliakan para guru begitu. Namun sebelum kita bahas bagaimana Islam betul-betul memuliakan para guru, kalau kita lihat kondisinya saat ini, sepertinya kita perlu untuk mendudukan kembali guru itu. Kenapa disebut guru? Biasanya karena ada istilah tertentu gitu. Jadi kalau dulu ungkapan di zaman dahulu itu, guru itu diartikan apa? Digugu dan ditiru. Jadi yang layak untuk ditiru, yang layak untuk dijadikan teladan itu adalah guru gitu. Namun yang terjadi saat ini adalah kalau kita lihat sepertinya guru itu sudah tidak lagi digugu dan ditiru. Kenapa? Karena ketika ada guru yang menyuruh sholat, misalnya murid justru menggugat. Itu dialami oleh salah seorang guru yang ada di Taliwang, di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat ya, yang beberapa waktu lalu viral di dunia maya karena tersandung masalah hukum. Kenapa? Awalnya kasus itu ketika sang guru mendisiplinkan 3 muridnya karena tidak mau sholat berjamaah di sekolah dengan cara memukulnya gitu ya. Dan sholat berjamaah tersebut merupakan kegiatan wajib di sekolah yang harus diikuti oleh semua murid. Artinya kan sebenarnya orang tua juga harus paham dong kalau itu sudah menjadi ketentuan di sekolah. Namun sayangnya salah satu dari orang tua murid tersebut tidak terima dengan tindakan sang guru, lalu melaporkannya ke polisi dan menuntutnya sebesar 50 juta. Coba kalau kita pikir-pikir, ya dia kan hanya nyuruh sholat gitu loh ya, mendisiplinkan, ya kita tahu pun nggak sampai berdarah kok yang dipukul gitu ya, nggak sampai melakukan tindakan kekerasan yang fatal gitu ya, hanya untuk mendisiplinkan saja. Nah, maka sebagai bentuk dukungan terhadap sang guru tadi, alhasil yang dilakukan oleh para guru ya di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia, mereka melakukan aksi solidaritas menuntut keadilan untuk sang guru tadi. Kalau dipikir-pikir ya harusnya kan memang ya digugu, apa kata guru ya diikutin gitu loh ya. Terus selain itu apa? Saat ini guru itu banyak juga yang dirundung. Di tempat lain ya, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau kita dengar istilah pahlawan tanpa tanda jasa pasti disematkan ke siapa? Ke guru gitu. Ternyata juga mengalami perundungan dari muridnya. Jadi ada sebuah video yang beberapa waktu yang lalu juga viral, di mana sekelompok murid ini berunjuk rasa di tempat parkir. Lalu ada seorang murid mengambil kunci motor dari gurunya, lalu yang paling mirisnya adalah murid yang lainnya malah meneriakinya, menyorakinya, mencemoohnya dengan kata-kata nggak bisa pulang gitu loh sama guru tadi. Dan demikian sorakan itu mereka ulang-ulang dan situasi semakin tegang. Lalu kemudian guru itu berkali-kali meminta agar kunci motornya dikembalikan, tetapi tidak kunjung diberikan. Dan setelah beberapa saat baru dibalikin sama si siswanya gitu ya. Ternyata guru itu menjadi korban perundungan dan dia adalah seorang wakil kepala sekolah dari SMA Negeri 15 Maluku Tengah. Dan para murid menilai beberapa aturan baru di sekolah tersebut terlalu ketat dan membatasi kebebasan berpendapat. Oke, mungkin ada alasan begitu ya, tapi apakah itu jadi membenarkan tindakan dari para siswa untuk merundung, kemudian juga tidak menghormati gurunya, bahkan menjadikan guru itu seolah-olah sebagai pelaku kriminal gitu ya, bahkan juga didukung oleh orang tua. Nah, kemudian ada lagi 2 kasus, selain 2 kasus tersebut, ada lagi kasus di mana yang ini memperlihatkan kepada kita lunturnya penghormatan terhadap guru. Dan rasa penghormatan murid terhadap guru, kalau kita lihat semakin luntur, yang dimana guru itu seharusnya digugu dan ditiru, kini justru tidak dihormati, bahkan dirundung, bahkan dipolisikan gitu ya. Jadi ada juga kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ya, kan ini netizen dan netizah tuh kan netijah ya, banyak di sosmed, lalu mereka memberikan komentar-komentar. Ada yang bilang gini, kalau di zaman dulu kita dihukum sama guru, kita ngadu ke orang tua, malah ditambah hukumannya. Kalau kita istilahnya di sini pun
nih minaho donatakangi kata gurunya kan, jadi kata orang tuanya. Jadi bukan malah minta apa ya namanya pembenaran gitu loh, tapi orang tua juga sangat bersikap realistis gitu ya, karena sang guru ya juga pasti punya alasan lah, meskipun mungkin akan ada yang mengklaim seperti ini, kan ada faktanya guru memang melakukan kekerasan, tapi kan tidak semua aktivitasnya itu kekerasan gitu ya, itu mungkin hanya beberapa oknum begitu. Nah, tapi kalau sekarang kita melihat ketika ada anak yang dihukum sama gurunya, sekecil apapun bahkan kondisinya itu, ketika dia lapor ke orang tua, justru malah orang tuanya ikut mana nih yang udah ngapa-ngapain anak saya kan gitu ya, bahkan dipolisikan tadi. Dan ada satu kisah juga yang sangat memilukan. Ini kenapa kita perlu kuat? Karena persoalannya guru itu tidak hanya dimuliakan karena ada hari guru loh ya, tapi kita juga harus menuntaskan persoalan guru ini gitu loh. Yang seharusnya gurunya tadi harus disanjung, dimuliakan gitu ya, kemudian juga dihormati, digugu, ditiru gitu loh, bukan dihinakan, bukan dikeroyok gitu ya. Nah, jadi ini ada juga kasus di bulan Agustus lalu di Provinsi Bengkulu, ada seorang guru yang diketapel oleh orang tua murid sehingga ketika dia mengajar dan akhirnya mengalami kebutaan permanen gitu loh. Dan orang tua tersebut katanya marah karena guru tersebut menghukum anaknya yang ketahuan merokok di sekolah. Salah? Gitu. Kadang kalau dengar berita gitu, ya Allah, ini orang tua gimana ya gitu. Maka dari semua kasus ini kita bisa mengerucutkan pada sebuah kesimpulan bahwa pada saat ini murid memiliki rasa hormat yang rendah terhadap guru. Memang tidak semua murid seperti itu, tetapi kasus-kasus murid berperilaku buruk pada guru makin hari justru makin banyak pemberitaannya. Maka kita coba lihat kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya. Hingga nanti kita bisa melihat bahwa solusinya Islam, dan Islam itu betul-betul memuliakan para guru, bukan hanya gurunya karena dia muslim, tetapi juga karena dia guru gitu loh. Jadi bukan hanya muslimnya gitu ya, tetapi karena dia mengemban sebuah amanah besar untuk mencerdaskan umat manusia. Jadi kalau kita coba analisis kenapa bisa seperti itu ya, ada beberapa kemungkinan penyebab murid itu kurang menghormati guru. Yang pertama, pengaruh media sosial. Sepakat atau tidak, pasti ini menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri. Dulu guru adalah sosok yang berwibawa dan menjaga sikapnya sehingga murid pun segan, hormat gitu ya. Namun sekarang guru itu juga banyak yang muncul di sosmed dengan semua tingkah lakunya yang dilihat oleh muridnya. Ya, masalahnya ya tidak semua perilaku guru yang ada di sosmed itu bisa mendidik gitu loh. Ada juga yang kurang pantas, misalnya berjoget di TikTok hingga menurunkan wibawa sang guru, dan ini juga banyak. Atau mungkin nanti kalau kita lihat selain pengaruh dari sosial media, yang kedua ada pengaruh game dan tayangan yang tidak mendidik. Nah, generasi kita saat ini erat dengan gawai sehingga bisa mengakses apapun, termasuk konten-konten yang tidak mendidik seperti kekerasan, ucapan kotor, kata-kata yang tidak sopan, perilaku buruk, dan yang lainnya. Bahkan mereka meniru para influencer yang ada di layar gawainya tanpa ada filter dari orang tua. Nah, ini juga nggak bisa kita pungkiri. Satu sisi tadi gurunya yang salah gitu ya, di sisi lain siswanya menelan menelan konten yang tidak mendidik gitu. Nah, apalagi ditambah dengan banyak konten-konten kekerasan, dan apabila itu senantiasa dikonsumsi oleh generasi kita, maka pastinya ini akan sangat berefek terhadap tingkah laku mereka. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa bisa kurang menghormati guru? Mandulnya peran orang tua. Jadi saat ini para orang tua, baik ayah maupun ibu, sama-sama sibuk keluar rumah untuk mengejar materi demi kecukupan kebutuhan sehari-hari, sehingga pendidikan terhadap anak di rumah tidak terlaksana dengan baik. Ini juga nggak bisa kita pungkiri. Kalaupun ada yang mengklaim, oh kami di rumah aman-aman saja, tapi kita melihat secara mayoritasnya gitu ya. Justru yang muncul itu kenapa harus tersibukkan dengan aktivitas di luar rumah, karena tuntutan kehidupan juga lebih banyak. Kalau ada yang bilang gini, oh itu mungkin gaya hidupnya. Ya kalau kita lihat dengan kondisi sekarang kayaknya bukan gaya hidup saja, tapi memang kebutuhan yang semakin mahal sehingga menyebabkan orang tua harus keluar rumah dan meninggalkan peran dia sebagai madrasatul ula, khususnya bagi ibu terhadap anaknya gitu. Ya bapak, ya kan bukan tugas saya juga untuk mendidik anak katanya, kan itu udah semakin runyam, padahal kan seharusnya kan aktivitas untuk mendidik anak itu berawal dari rumah. Makanya disebut sebagai madrasatul ula atau pendidik pertama gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan murid itu kurang menghormati guru? Karena adanya aturan negara yang sifatnya sekuler liberal. Sekuler itu apa? Memisahkan agama dengan kehidupan, dan liberal itu adalah paham kebebasan. Jadi terserah mau melakukan apa saja gitu loh. Nah, sistem pendidikan kita ya tidak bisa kita pungkiri, makin hari rasanya sudah semakin liberal dan sudah semakin sekuler. Agama itu tampak sangat jelas dijauhkan dari materi pembelajaran. Kalaupun ada pembelajaran agama, durasinya sangat minim dan terbatas pada ibadah ritual. Dan kurikulum saat ini justru dibuat
seolah ya kalaupun ada agama hanya sekedar pelengkap gitu ya, sehingga murid pun akan terasa semakin jauh dari agama. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim juga ini menjadi bencana gitu ya. Kenapa? Harusnya dalam aktivitas sehari-hari seorang anak itu semakin dia tinggi pendidikannya, semakin dia belajar, harusnya dia semakin taat kepada Rabbnya. Ketika dia semakin taat kepada Rabbnya, maka dia akan semakin santun kepada orang tuanya, semakin dia hormat kepada gurunya. Nah, kalau kondisinya siswa semakin lama belajarnya, tidak semakin santun kepada orang tuanya, tidak semakin hormat kepada gurunya, berarti kan ada yang salah dari sistem pendidikannya gitu ya. Nah, maka kalau dari situ kita bisa menyimpulkan ada 4 hal yang menyebabkan kenapa keberadaan guru sebagai orang yang digugu dan ditiru tadi tidak muncul gitu ya. Karena yang pertama tadi sosmednya, kemudian juga pengaruh game dan tayangan yang tidak layak bagi anak, kemudian juga adanya mandulnya peran orang tua, lalu keberadaan aturan negara yang sifatnya sekuler dan liberal. Nah, selain itu guru dituntut untuk memberikan kebebasan kepada murid dan tidak boleh terlalu, ya ini dalam tanda kutip terlalu disiplin, karena akan dianggap melanggar hak anak dan bisa dituntut secara hukum karena melanggar undang-undang perlindungan anak. Dan guru pun akhirnya tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada murid karena takut diperkarakan. Misalnya seorang guru di Sragen yang ada di Jawa Tengah yang dinonaktifkan gara-gara mempersuasi muridnya untuk berhijab karena perintah Allah. Jadi dia mempengaruhi siswanya agar mau nutup aurat gitu loh. Tapi alhasil apa yang terjadi, dia justru malah dinonaktifkan gitu ya. Dengan demikian sistem kehidupan yang sekuler dan liberal menjadi akar masalah lunturnya penghormatan murid terhadap guru. Dan guru yang seharusnya menjadi orang yang sangat dihormati justru malah kehilangan gitu ya, kehilangan wibawanya. Dan perilaku buruk pada guru makin hari makin parah. Akibatnya guru tidak bisa berperan optimal sebagai pendidik generasi, padahal guru itu ibarat orang tua kedua di sekolah. Dan guru berperan penting dalam mendidik generasi sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan ketika peran guru dalam pendidikan ya untuk mendidik generasi tidak bisa dijalankan karena adanya sistem sekuler, maka murid akan menjadi pribadi-pribadi yang membangkang gitu ya. Pembangkang di sekolah, pembangkang di rumah, pembangkang di tengah-tengah masyarakat. Dan suka berbuat semaunya dan kerap berperilaku buruk. Terjadilah kerusakan moral yang luar biasa. Kenapa? Guru tadi nggak bisa lagi memainkan peran dia gitu loh. Tambah dengan adanya aturan yang membatasi tindakan guru. Di sisi lain juga banyaknya hantaman-hantaman yang mendidik anak itu di luar sekolah gitu ya, yang didikan itu adalah didikan yang tidak baik. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ketika mereka dewasa dan terjun ke masyarakat, juga mereka akan menjadi orang-orang yang semau gue gitu ya. Itulah yang muncul, dan mereka berbuat sesuka hatinya tanpa peduli apakah itu halal haram ataukah itu perkara akhlak, perkara adab dan aturan agama secara keseluruhan. Dan masyarakat akhirnya menjadi masyarakat yang permisif. Permisif itu apa? Yaudahlah sikapnya, yaudah serba boleh saja, suka-suka dia gitu ya. Yang penting bukan keluarga saya, yang penting dia nggak ngeracokin saya, yang penting dia nggak ngeganggu keluarga saya. Serba boleh, permisif. Jadi dia kalau mau melakukan yang haram silahkan gitu. Ini nggak yang kita lihat di kondisi masyarakat kita, keserbabolehan atau permisivisme gitu ya, asalkan menguntungkan secara materi. Dan mereka berbuat zalim, ada yang fasik, ada yang khianat, ada bohong, bahkan menjadi orang-orang yang korup ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, dan kerusakan lain di muka bumi dengan dalih apa? Kebebasan. Nah, ini berawal dari mana? Tadi kan sistemnya gitu ya, sistem kehidupan yang sekuler liberal. Dan ini juga bercokol dalam dunia pendidikan kita, dunia pergaulan, lalu kemudian dunia maya yang diakses oleh banyak generasi. Nah, begitu. Mungkin ini di awal ya yang bisa kita bahaskan dulu, kenapa guru itu justru kehilangan marwah, bukan marwah sih, dia tidak diberikan kemuliaan gitu loh ya. Nah, nanti insya Allah kita bahas di sesi kedua bagaimana kemuliaannya kalau dalam pandangan Islam. Baik, rekan Rock, kita rehat sejenak, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw balik lagi bersama dengan Eno dan juga Utinida untuk melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas tadi di awal ya. Baik, kalau begitu kepada Uti langsung saja dipersilakan. Ini langsung on the track ya. Nah, tadi alhamdulillah kita sudah bahaskan analisa mengapa kondisinya guru itu tidak lagi memiliki tidak mendapatkan haknya untuk digugu, untuk ditiru, untuk dihormati, dimuliakan gitu ya. Nah, maka saat ini kita bahas bagaimana solusinya di dalam Islam, bagaimana pandangan Islam terhadap guru, dan bagaimana Islam itu sangat memuliakan guru.
Kita mulai dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, di Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa di dalam Islam, untuk berbuat baik kepada orang lain itu sangat dianjurkan dan menjadi sebuah amalan sunnah begitu. Jadi sehingga ketika kita melakukan kebaikan, meskipun mungkin tidak dibalaskan oleh orang lain, namun karena kita niatnya karena Allah, maka sesungguhnya Allah akan menyukai amal perbuatan kita. Nah, maka untuk menghentikan kasus-kasus tadi, kita butuh perubahan sistem kehidupan dari sistem kehidupan yang sekuler liberal yang mengumbar kebebasan berperilaku menjadi sistem Islam gitu ya. Yang sistem Islam itu pastinya mengajarkan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan atas dasar keimanan. Dan sistem kehidupan Islam termasuk sistem pendidikannya berdasarkan atau berasaskan akidah Islam, sehingga setiap individu akan tertunjuki untuk hanya berbuat yang mendatangkan ridha Allah kepada dia. Jadi kalau kita lihat di dalam Islam itu, landasan kehidupan itu adalah akidah gitu. Jadi kalau kita bicara tentang akidah Islam, pastilah tujuan dari kita melakukan segala sesuatu untuk meraih keridhaan Allah. Nah, maka ketika kita melihat hal itu, negara kalau dalam konsep Islam harusnya menerapkan syariat itu secara kafah, termasuk dalam sektor pendidikan. Jadi kalau sekarang mungkin syariat itu hanya dipakai untuk konten ekonomi, untuk bagian ekonomi, untuk sektor ekonomi karena dianggap menguntungkan begitu ya, ada ekonomi syariah. Tapi juga kalau di dalam Islam syariat itu diterapkan secara kafah, sehingga bukan hanya pada aspek ekonomi, termasuk juga pada aspek pendidikan. Sehingga apa yang terjadi kalau dalam sistem pendidikan, kurikulum itu akan disusun berbasis akidah Islam, sehingga akan membentuk individu dan masyarakat yang bertakwa. Nah, tidak akan ada undang-undang yang muncul yang sifatnya sekuler, yang justru membuat gitu ya adanya dilema di kalangan para guru untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh, kalau nanti siswanya dipukul karena tidak sholat, ya nanti kena undang-undang gitu ya. Nanti kalau siswanya dipukul disuruh berhijab, nanti malah dinonaktifkan jadi guru gitu loh. Ini kan justru malah menimbulkan dilema di tengah-tengah para guru gitu, karena dia seharusnya ingin menciptakan generasi yang memang bertakwa kepada Tuhannya, justru malah dibatasi dengan adanya aturan-aturan yang terlihat ini sangat berseberangan dengan syariat begitu ya. Nah, maka sebaliknya anak didik kalau di dalam Islam akan dididik untuk taat pada syariat secara kafah. Dan negara pun kemudian menjamin kebutuhan pokok warganya dan membuka lapangan kerja sehingga para ayah bekerja dengan layak dan para ibu pun dapat memainkan perannya sebagai pendidik, sebagai madrasatun ulah bagi anak-anaknya di rumah. Dan ayah juga akan dibentuk untuk peduli pada pendidikan anak sehingga anak akan mendapatkan rasa kasih sayang yang cukup. Jadi kalau tadi kita lihat persoalannya ada pada tataran aturan gitu ya, kemudian juga ada pada tataran keluarga yang menjadi elemen penting yang membentuk karakter anak. Nah, karakter anak berarti kan karakter siswa. Nah, jadi kalau siswanya terbentuk dengan baik di sekolah dengan adanya aturan, kemudian juga di dalam keluarga didukung oleh negara sehingga kebutuhan mereka tercukupi, ayah dan ibu memainkan peran sebagaimana mestinya gitu ya, maka insya Allah ini akan menjadi hal yang sangat mendukung untuk perbaikan generasi kita. Jadi kalau nanti generasinya sudah membaik, maka pasti sikap kepada gurunya juga akan membaik. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi masyarakat dan individu. Hasil bentukan dari sistem Islam adalah masyarakat dan individu yang taat pada syariat. Dengan demikian, secara praktis mereka akan saling menghormati satu sama lain, menghormati orang lain, tidak akan berbuat zalim, tidak akan bermaksiat, tidak akan mengambil hak orang lain, dan perilaku lainnya yang mencerminkan ketaatan. Nah, kalau di masyarakat kita terbiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kebaikan, kemudian juga masyarakat kita terbiasa saling menghormati, maka ini juga akan mempengaruhi kebiasaan para murid gitu. Nah, murid dan orang tua akan hormat pada guru dan menaati perintah guru yang sesuai dengan syariat. Dan guru akan menjadi sosok panutan karena ketakwaannya yang ada di atas rata-rata. Dan guru tidak segan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di sekolah maupun di tengah masyarakat sehingga terwujudlah suasana takwa dalam kehidupan. Dan negara akan menegakkan pelaksanaan kewajiban individu seperti sholat, berhijab, berjilbab begitu ya dan lainnya. Dan adapun individu yang terang-terangan melanggar syariat akan diberikan sanksi yang menjerak. Jadi sama kayak kondisi tadi ya, dengan alasan peraturan yang ada, misalnya yang merundung gurunya adalah siswa di bawah usia 17 tahun. Karena masih di bawah usia 17 tahun akhirnya tidak dikenai hukum misalnya. Nah, ini kan
jadi dilema gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam Islam, ketika yang melakukan kemaksiatan tadi atau misalnya kezaliman tadi, termasuk kepada gurunya, adalah seorang siswa yang sudah balik, maka ya sudah, dia dikenai hukum gitu. Dikenakan, dia sudah ditaklif hukum. Jadi bukan hanya alasan karena usianya. Karena kalau di dalam Islam batasannya adalah akil balik. Jadi akalnya itu sudah berfungsi dan mampu membedakan mana yang baik dan benar, mana yang baik dan buruk, mana yang salah dan benar begitu ya. Lalu kemudian dia sudah balik, maka dia akan dikenai hukum. Nah, kemudian kita lihat pada sisi yang lain apa yang akan dilakukan oleh sebuah negeri yang memahami bahwa negara itu dan para penguasanya harus taat kepada Allah dan menciptakan ketaatan di tengah-tengah masyarakat adalah menciptakan media sosial dan media massa yang kondusif dan layak bagi masyarakat. Karena kalau ini tidak dihadirkan, ya tetap saja generasi itu tidak akan bisa membaik gitu. Justru malah semakin hari akan semakin buruk. Betapa luar biasanya guru untuk memperbaiki akhlak siswa. Betapa luar biasanya orang tua mengajarkan Islam, mengajarkan akhlak kepada para anaknya di dalam rumah gitu loh. Tapi ketika mereka berbenturan atau mengakses media sosial, media massa yang sebenarnya tidak layak bagi mereka, alhasil semua yang dilakukan oleh guru dan orang tua sia-sia gitu. Lalu yang jadi korbannya siapa lagi ya? Masyarakat itu sendiri gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Maka sebenarnya memperbaiki kondisi generasi ini tidak bisa diharap hanya meletakkan kewajiban itu pada tangan orang tua dan tangan guru. Dan seharusnya yang memainkan peran paling besar itu adalah negara, karena yang mengakses berbagai hal, membuat aturan, lalu kemudian juga mengontrol media sosial, memastikan bahwa kebutuhan keluarga itu terpenuhi, membuat para orang tua, misalnya ayah paham tentang kewajibannya, ibu paham tentang kewajibannya, anak disuasanakan dengan suasana Islam, suasana ketaatan. Nah, itu kan peran-peran dari negara gitu kan. Kalau kita sebagai orang tua nggak mungkin kan kita bisa menutup semua menutup apa saja yang diakses oleh anak kita di dalam gawainya gitu ya, di dalam medsosnya. Tapi kalau misalnya negara yang menutup akses untuk konten kekerasan, konten pornografi, konten-konten yang tidak mendidik, kalau langsung negara yang menutup ini, pasti orang tua akan sangat terbantu, guru juga akan sangat terbantu begitu, karena kendalinya di negara gitu. Maka kita lihat nih bagaimana media sosial dan media massa maka akan diawasi. Kalau dalam konsep Islam, hingga tidak akan ada konten kekerasan, tidak ada lagi konten perundungan dan lainnya di media sosial, di segala media. Sehingga apa? Semua solusi ini hanya akan terwujud jika kita mau menerapkan Islam dan mengambil Islam secara kafah, secara sempurna. Artinya Al-Quran itu mau diambil gitu ya. Dan inilah solusi sahih yang harus kita wujudkan. Kenapa? Kalau kita mau mengembalikan kemuliaan guru, ya guru itu nggak bisa dimuliakan kalau semua pihak tadi itu tidak terlibat gitu. Bayangkan bagaimana guru itu akan dimuliakan sedangkan orang tua tidak terbiasa untuk menghormati orang lain, orang tua tidak terbiasa untuk memuliakan orang lain. Bagaimana mungkin guru akan bisa dijaga marwahnya ketika para siswa itu senantiasa dicekoki dengan konten-konten perundungan? Maka dia juga akan berpikir, ya guru ini terlalu ngekang, guru ini terlalu membuat banyak aturan, hingga dia merasa tidak bebas gitu ya. Dan alhasil apa yang dilakukan oleh generasi kita ya, perundungan terhadap guru adalah sesuatu hal yang menurut mereka adalah hal yang layak, tapi padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat sangat hina gitu ya, karena dia menghinakan gurunya sendiri dan jelas itu tidak akan membawa keberkahan kepada mereka. Maka kalau kita lihat hal ini ya, jadi kalau di dalam Islam begitulah caranya untuk memuliakan para guru, yakni menghadirkan sistem kehidupan yang memang kondusif, yang memang seharusnya. Dan ketika kondisi tadi yang di bawah naungan Islam itu hadir, lalu kemudian ada guru, nah maka guru akan sangat terbantu dalam mendidik para siswa begitu. Bagaimana ia mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah, ternyata konten yang diakses oleh siswa di semua media sosial yang mengajarkan itu gitu ya. Atau kemudian dia tidak akan sulit lagi untuk mengajarkan bagaimana untuk berakhlak kepada para siswanya. Kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat terbiasa dengan amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh Islam untuk memuliakan guru? Jadi di dalam sistem Islam, selain menerapkan sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam tadi, yang menjadikan Allah sebagai tujuan gitu ya, mencari ridho Allah semata, adapun tujuan dari penerapannya adalah untuk memuliakan manusia agar memiliki pola pikir dan pola sikap Islam.
Dan nantinya penguasa di dalam Islam akan membuat kurikulum yang sesuai dengan pandangan Islam, bukan berorientasi materi belaka. Contohnya pada tingkat dasar, kalau di dalam Islam anak-anak akan ditanamkan tentang akidah Islam, paham mana yang benar mana yang salah. Pada tingkat tinggi baru diberikan soal pendidikan yang mengandung hadarah, dan ini agar memahamkan generasi dari hadarah yang bertentangan dengan Islam sehingga generasinya bisa terjaga. Dan konsep pembelajaran di dalam Islam pun akan jauh berbeda dengan konsep pembelajaran di sistem seperti saat ini. Bagaimana? Pembelajaran dalam Islam adalah kita punya ilmu untuk diamalkan. Jadi lebih untuk diamalkan, itu perbedaan yang sangat mendasar. Kalau sekarang kan kita lihat ya, kamu punya ilmu, punya ijazah, belum tentu diamalkan, nggak apa-apa, yang penting kan lulus gitu ya. Maka kalau kita lihat sebenarnya ada asal usul sejarah ya dari asal usul dari ijazah. Jadi kalau kita lihat ijazah itu bukan dari bahasa di luar Islam. Jadi itu sebenarnya disadur dari bahasa Arab, al-ijazah gitu. Artinya apa? Sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh seorang guru, seorang ulama gitu ya, kepada siswanya karena dia sudah mampu untuk menuntaskan ilmunya secara langsung gitu loh. Jadi kalau kita kan gini, ada orang mungkin ya yang punya ijazah. Ijazahnya itu, di dalam ijazah ada nilai bahasa Inggrisnya 90. Tapi bisa nggak itu jadi jaminan kalau dia memang bisa pakai bahasa Inggris setiap hari? Kan belum tentu gitu ya. Nah, atau kemudian ada ijazah-ijazah yang lain lah gitu ya. Dia dapat ijazah, lulus dari kampus ini segala macam. Tapi ada nggak itu yang bisa menjamin mereka punya kemampuan sebagaimana yang tertera dalam ijazahnya? Belum tentu. Nah, kenapa bisa sedemikian? Karena konsep pendidikan kita sekarang itu kan yang penting ada ijazahnya dan lulus. Tapi kalau di dalam Islam, ijazah itu kita akan dapatkan dari ulama yang mengajarkan kita. Sehingga si ulama itu akan melihat, dia memang benar-benar menguasai ilmunya kah? Oke, dia kuasai. Tapi di dalam Islam kan konsep pendidikan itu ilmu diamalkan. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana aplikasinya? Bagaimana aplikasi yang dia buat amal dari ilmunya tadi gitu loh. Sehingga si ulama tersebut akan mau memberikan lisensi kalau dia adalah siswa yang telah lulus dari si ulama tadi gitu. Jadi kalau kita lihat ijazah ini sebenarnya bukan dari bukan dari barat gitu ya. Konsep ijazah ini justru muncul dari Islam. Dan kalau kita lihat ijazah yang pertama kali itu dikeluarkan ya, kalau kita bicara tentang sejarah, itu juga di masa Islam, tepatnya di masa Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri ini adalah pendiri dari Universitas Al-Qarawiyyin yang ada di Cordoba, Spanyol. Maka kalau kita lihat yang pertama kali mengeluarkan konsep ijazah, dia lulus karena dia sudah mampu memahami kemudian mengamalkan ilmunya. Ini bukan konsep barat. Berarti kalau kita lihat pendidikan yang menyebabkan seseorang ini akan semakin naik derajatnya, dalam artian derajat itu dia akan semakin mulia. Pola pikir dan pola sikapnya adalah pola sikap dan pola pikir Islam, itu berasal dari konsep Islam di masa lalu. Kemudian ijazah ini ya kan, kalau tadi pertama kali ditemukan lalu kemudian dipakai oleh Islam, lalu setelahnya pada abad 11 dan 12 barulah kemudian dipakai oleh Barat, yakni ada di Universitas di Bologna, Italia, lalu kemudian Oxford di Inggris, dan itu pada abad ke-11 dan 12. Nah, artinya jauh sebelum Barat menerapkan konsep kamu lulus, kamu dianggap paten dengan ilmu kamu, nah itu sudah dipakai oleh Islam. Tapi bedanya dengan konsep sekarang apa? Kita tidak hanya, kalau di dalam Islam tidak hanya sekedar kamu lulus dari tempat saya gitu ya, tapi si ulama tersebut, guru-gurunya memang betul-betul mau memberikan pengesahan kalau kamu lulus dari ilmu yang saya ajarkan, kalau kamu sudah menguasai ilmu yang saya ajarkan. Nah, maka kalau kita lihat di sini di konsep ijazah ini saja, pasti pasti siswa akan sangat menghargai guru. Kenapa? Yang dia lihat kan, saya nggak mungkin lulus kalau gurunya nggak ngasih loh ya. Tapi kak, kita gitu juga kok kalau di kuliah kan dikasih nilai A, B, C, ya wallahu alam gitu loh. Cuma kan persoalannya sekarang yang penting yang dinilai oleh para pendidik itu apa? Dia ketika ujian dapat gitu ya. Ketika dikasih soal dia bisa menjawab gitu loh. Tapi kalau di dalam konsep Islam, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya, maka ini akan ditimbang oleh si ulama tersebut, si guru tadi, untuk memberikan lisens bahwa siswanya memang lulus atau tidak. Maka wajar kenapa di dalam Islam para siswa setelah mereka lulus justru bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah jadi bikin onar gitu ya, bukan malah orang yang sangat tidak memuliakan gurunya gitu ya.
apa namanya, kalau kita lihat ya di dalam Islam itu sampai gini loh, maaf ya deh ya, kalau kita bicara di kitab Ta'lim Muta'alim, ketika ada ulama yang sedang belajar dengan gurunya, mohon maaf sekali ini, untuk membalik kitabnya pun dia nggak berani loh ya. Karena saking khawatirnya dia gurunya itu terganggu. Kalau sekarang gurunya ngoceh di depan, dia ngoceh di belakang, di mana letak berkahnya gitu? Kenapa? Yang penting dibangun pada mindset kita saat ini ya, di sistem pendidikan sekuler, kita sekolah, kita sudah keluar modal banyak, maka nanti ketika lulus harus kerja gitu ya. Jadi tujuan dari pendidikan itu apa? Untuk materi. Jadi bukan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, tapi dunia internasional membentuk pemahaman, membentuk persepsi bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk tujuan ekonomi. Jadi untuk perbaikan kondisi ekonomi keluarga, ijazah itu untuk cari kerja, hanya semata-mata untuk itu. Jadi alhasil wajar saja kalau para siswa, bahkan mahasiswa mungkin berada di kondisi yang semakin hari justru malah semakin tidak menghormati guru. Padahal kalaulah mereka paham ilmu itu letaknya di mana? Keriduan gurunya. Kalau gurunya ridho atas dirinya, maka ilmu itu akan mudah bagi dia. Maka ilmu itu jadi berkah bagi dia. Tapi ketika dia tidak bercita-cita untuk mencari ridho gurunya, bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk kepada dia? Gitu. Dia masuk pun mungkin tidak ya, masuk kanan ke mental kanan gitu ya. Nauzubillah. Nah, ini kalau kita bicara tentang sejarah terkait ijazah begitu ya. Nah, maka kalau kita lihat di dalam Islam tidak ada hal yang akan mempersulit guru dalam mendidik siswa, karena tadi dibangun dengan kurikulumnya, orang tua juga dibantu untuk mendidik anaknya, ya kan, kemudian media sosial, lingkungan dibantu, karena tidak bisa dikatakan kerusakan generasi sekarang salah guru, nggak bisa. Guru udah didik betul-betul loh di sekolah, orang tua udah betul-betul mengajarkan anaknya di rumah, tapi coba lihat apa yang diakses oleh anak-anak. Ya makanya kita sangat menuntut adanya peran negara kan gitu ya untuk menuntaskan persoalan ini. Nah di sisi lain bagaimana kita lihat konsep pendidikan di dalam Islam yang tadi ya, konsep pendidikan di dalam Islam itu adalah ilmu untuk diamalkan. Jadi apapun yang dipelajari nantinya untuk diamalkan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dan alhasil generasi akan selalu berpikir untuk membuat karya untuk umat, bukan untuk kepuasan akal pribadinya. Jadi bagaimana saya betul-betul menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Fastabiqul khairat, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah gitu ya. Nah maka begitu juga dengan para pendidik. Para pendidik ini penghargaan untuk mereka tidak hanya sekedar diadakan hari guru gitu. Kalau di dalam Islam bukan hanya sekedar diadakan hari guru, untuk menghargai guru, adakan hari guru, ketika hari guru beli kue tar, terus kasih apa? Oh selamat hari guru, terima kasih guruku. Iya. Tapi apakah cukup dengan itu? Ternyata kalau dalam Islam tidak dicukupkan dengan hal tersebut. Negara juga tidak akan membiarkan gelar pahlawan tanpa tanda jasa disematkan kepada para guru. Melainkan apa? Akan memuliakan dan memberikan gaji yang senilai dengan kerjanya. Jadi pada salah satu masa di dalam Islam, masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya saja pada masa beliau gaji guru itu mencapai 15 dinar. Jadi kalau di dalam Islam itu kan ada uang yang namanya dinar dirham. Dinar itu uang emas, betul-betul emas. Satu keping dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Terus nanti ada yang disebut dengan uang perak atau uang dirham. Jadi gaji guru di masa Umar bin Khattab itu setara dengan 15 dinar. 15 dinar kalau kita kalikan dengan 4,25 gram emas, 1 gramnya sekitaran 1 juta gitu ya. Oke lah, 4,25 gram emas harganya jadi 4 juta. Karena kan kalau di kita tuh 1 ame 2 juta sekian gitu ya dia. Berarti kan kurang lebih 1 gramnya hampir 1 juta gitu. Jadi anggaplah 1 dinar yang setara dengan 4,25 gram emas setara dengan 4 juta. Gaji guru 15 dinar. Berarti gaji guru di masa Umar bin Khattab 15 dinar dikali 4 juta, 60 juta. Enak jadi guru, enak. Di sisi lain terbantu, ya kan? Di sisi lain terbantu kemudahan kehidupan dan lain kebutuhan pokok dijamin oleh negara. Maka coba lihat, betul-betul dimuliakan gitu. Siswa juga dipahamkan, generasi tidak dibiarkan menelan, mengonsumsi konten-konten yang akan merusak akal mereka gitu. Jadi dibantu sekali gitu ya. Nah, maka pada intinya sistem pendidikan dalam Islam merupakan bagian yang dia menyatu dengan sistem Islam lainnya yang wajib diterapkan. Jadi sistem Islam itu nggak bisa hanya diambil tuh, ya udah ambil pendidikan saja, ambil ekonomi saja, ambil tata pergaulan saja, nggak bisa. Dia satu kesatuan yang ketika mau ngambil Islam ambil semua. Jadi kalau kita mau ngambil Al-Quran, menerapkan Al-Quran boleh nggak hanya 5 ayat? Ya nggak boleh kan? Ngambilnya itu harus secara keseluruhan gitu. Justru ketika kita memilah-milah ayat, itu sama seperti dengan kebiasaan orang Yahudi yang suka memilah-milah ayat.
Nah, maka kita lihat di sini sistem pendidikan di dalam Islam yang itu harus didukung oleh sistem sistem pendidikan yang harus berada dalam naungan Islam secara utuh gitu ya. Maka generasi pun akan terjaga dari segala kerusakannya. Dan gambaran generasi cemerlang ini dapat kita saksikan di masa-masa kekhilafahan di masa lalu. Banyak khalifah, banyak masa Islam yang mulai dari masa Rasulullah hingga masa kekhilafahan yang terakhir di Turki Utsmani gitu yang dipimpin oleh seorang khalifah namanya Abdul Hamid II. Nah, itu sangat luar biasa. Ini kita lihat kondisi Palestina sekarang. Terlahir dulu dari rahim peradaban Islam ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada kemudian Sultan Abdul Hamid, ada kemudian Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel. Ini semua terlahir dari rahimnya peradaban Islam. Nggak lahir dari sistem sekuler kayak sekarang. Atau kayak tadi Fatimah Al-Fihri, pendiri kampus pertama, dan dia adalah seorang perempuan, terlahir dari rahim Islam. Bukan rahimnya karena maksudnya ibunya Muslim, bukan, tapi peradabannya peradaban Islam. Ada ada Ibnu Sina, ada Ibnu Firnas, penemu kerangka pesawat. Ada kemudian Ibnu Battuta gitu ya, kemudian yang menemukan globe dan yang lainnya. Ada yang menemukan sabun pertama kali juga dari Muslim gitu ya. Ilmuwan-ilmuwan lainnya. Ini semua terlahir dari peradaban Islam. Jadi ketika kita saat ini melihat kondisi generasi makin lama makin kacau, solusinya nggak bisa kecuali kembali kepada Islam gitu. Nah ini sepertinya masih bisa 1 menit lagi ya. Ada yang mau disampaikan terkait bagaimana kalau tadi asal usul ijazah, ini kita mau bahas asal usul topi toga wisuda. Ya kan ada tuh yang di kepala yang pakai kucir yang pindahkan dari kanan ke kiri ya. Nanti kebalik dari kiri ke kanan. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana dengan asal usul topi toga, ternyata asal usul pakaian akademik bernama toga saat upacara kelulusan atau wisuda mahasiswa di seluruh dunia itu digagas pertama kali oleh umat Islam. Itu tidak terlepas dari sejarah Universitas Al-Qarawiyyin tadi, yang pertama kali ngasih ijazah lalu kemudian kasih topi toga, yang menjadi kampus pertama berdirinya di dunia. Jadi perlu kita garis bawahi, bukan kampus Oxford, bukan kampus Harvard, kampus pertama di dunia, tapi kampus pertama yang didirikan di dunia ini adalah didirikan oleh seorang muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri. Nama kampusnya adalah Universitas Al-Qarawiyyin. Nah, dan itu dibangun pada tahun 859 Masehi. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qarawiyyin ini berasal dari masjid juga yang disebut sebagai perpustakaan tertua dan masih beroperasi sampai sekarang. Dan pada awalnya Al-Qarawiyyin ini hanya fokus pada mengajarkan ilmu tentang studi Islam, lalu kemudian semakin hari memperluas kurikulum ke ilmu matematika, kedokteran sampai ke tata bahasa begitu ya. Maka kalau kita lihat apa yang dilihat di sini sejak di dalam ada kelulusan pertama gitu ya di dalam kampus Al-Qarawiyyin ini, maka pada waktu kelulusan itu diberikanlah mereka tawab itu atau gamis atau jubah. Ya kan kalau orang wisuda kan pakai baju kebesaran, memang besar gitu. Tapi dikasih baju kebesaran. Lalu kalau kita lihat di sini praktek yang didirikan oleh Universitas Al-Qarawiyyin masih digunakan sampai sekarang, dan ini memiliki salah satu perpustakaan tertua dengan koleksi 4.000 buku dan manuskrip kuno yang ditulis oleh para sarjana terkenal, termasuk manuskrip tentang jurisprudensi Islam yang dituliskan oleh Ibnu Rushdi. Dan sejak saat itu universitas tersebut beroperasi gitu ya. Lalu kemudian masuklah orang-orang Eropa untuk menuntut ilmu ke dalam Al-Qarawiyyin tadi. Dan ketika mereka akan lulus, mereka diberikan baju kebesaran tadi gitu ya, gamis tadi. Lalu kemudian itulah tanda bahwa mereka telah lulus dan mereka akan kembali kepada tanah airnya. Bahkan tradisi mengenakan pakaian Arab atau Muslim yang longgar dan berdesain lebar itu tetap ada sampai sekarang, bahkan sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan itu menjadi cikal bakal pakaian akademik saat upacara kelulusan. Dan kalau kita lihat lagi ada yang dipakai di kepala itu ya. Maka kalau kita lihat toga kelulusan itu terinspirasi dari topi datar para ulama untuk meletakkan Al-Quran di atas mortir ya, untuk melambangkan keunggulan kitab suci Al-Quran atas kecerdasan. Jadi itu lambang dari Al-Quran. Lalu kemudian kita lihat tuh ada rumbai di belakangnya. Itu ibarat papan mortir untuk menandai halaman-halaman Al-Quran. Jadi ketika dia wisuda dipindah tuh, kamu kemarin itu kan makanya dari kiri ke kanan kan kita kalau buka Quran tuh benar ya gitu ya. Jadi dia dibuka tuh. Jadi dia kuasai gitu ya.
Nah, dipindahkan halaman Quran yang mana yang sudah dia luluskan, yang sudah dia selesaikan. Jadi ketika dipindahkan dari kiri ke kanan, berarti dia sudah memahami Al-Quran itu secara keseluruhan. Dan ketika di wisuda, siswa akan membawa papan mortir mereka, sebuah kebiasaan umat Islam membawa Al-Quran yang diletakkan di atas kepala setelah lulus. Nah, inilah sebenarnya kalau kita lihat sejarah, bahkan untuk pendidikan tinggi, bukan hanya di kalangan guru tadi, bahkan untuk pendidikan tinggi itu juga berasal dari Islam, yang lambangnya, definisinya, maknanya, filosofinya itu sangat erat kaitannya dengan Islam. Jadi bagaimana Islam memuliakan guru sangat luar biasa, tapi untuk kemuliaan itu tidak bisa hanya sekedar diberikan perayaan Hari Guru, tetapi menghadirkan sistem kehidupan yang memang memuliakan orang tua, memuliakan para guru, mendidik para siswa, dan menyiapkan generasi menjadi generasi yang lebih baik ke depan. Mungkin ini yang bisa kita ulas terkait topik kita hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uti. Panjang ya? Iya, panjang, tapi ini sangat bermanfaat Uti, mungkin untuk menyarankan semua yang menganggap bahwa profesi guru itu adalah profesi yang sepele ya, tapi sebenarnya itu dimuliakan di dalam Islam. Jadi pahala mengalir sama guru-gurunya, iya, insya Allah. Baiklah, kalau begitu rekan-rekan, karena waktu sudah mendekati formasi pukul 12 di siang ini, itu tandanya kita berdua harus pamit undur diri dari ruang mendengarkan Raw, dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.